Guru Sekolah Dasar Negeri Kota Baru 2 dan 3 menggelar doa bersama serta tabur bunga di lokasi kejadian laka lantas yang turut menewaskan 4 siswanya. Sementara tangis pilu masih menyelimuti orang tua murid yang kehilangan anaknya. Ibu dan bapaknya yang kuatnya doain. Kenapa dia nggak ada? Ibunda Abdul Muiz tak kuasa menahan tangis mengingat putranya yang berusia 11 tahun turut menjadi korban kecelakaan maut truk trailer di depan sekolah Kota Baru Rabu pagi. Kepala sekolah serta guru SDN Kota Baru yang datang untuk takziah ke rumah duka pada Kamis pagi mencoba menenangkan sang bunda untuk tetap tabah. Dari 10 korban yang meninggal dunia, 4 diantaranya merupakan siswa SDN Kota Baru. Sementara ada 2 korban tewas yang merupakan orang tua dan kerabat yang saat itu sedang menjemput putra-putrinya di depan sekolah. Karena ngelihat anak-anak kita kemarin itu, ngelihat pakai pakaian olahraga, pakai baju batik ada di bawah mobil itu. Jadi baru sekarang ini kami kuat. Ingin mendoakan. Lantaran masih dalam suasana berkabung, kegiatan belajar mengajar di SDN Negeri Kota Baru diliburkan hingga hari Senin mendatang. Trauma healing juga akan diberikan bagi para keluarga dan siswa korban kecelakaan. Sementara itu, antisipasi kecelakaan berulang, pihak sekolah mendesak pemerintah Kota Bekasi untuk memindahkan gerbang sekolah agar tidak menghadap ke jalan utama, serta dibuatkan jembatan penyeberangan orang atau JPU. Jadi kepingin gerbang itu dipindahkan, jangan menghadap ke jalan raya. Jadi menghadapnya ke sebelah utara itu, sebelah utara. Jadi masuk gang TK Arahmah, TK Al Husna masuk, di situ masuk ke SD Kota Baru 2 dan 3. Jadi insya Allah aman, tidak ada wali murid yang lumpuh di depan. Kecelakaan maut truk trailer yang menyeruduk kerumunan di depan SDN Kota Baru Bekasi terekam kamera CCTV. Truk trailer bermuatan besi itu juga menabrak tiang BTS di pinggir jalan Sultan Agung hingga roboh menimpa sebuah mobil box. Hasil investigasi sementara polisi, kecelakaan maut disebabkan kelalaian supir truk yang mengantuk. Hasil interogasi kami bahwa dia memang lalai, dia merasa ngantuk. Semula dia mengatakan bahwa remnya blong. Tetapi setelah kami melakukan pengecekan, ternyata mobilnya itu tidak mengalami rem blong. 10 orang tewas di mana 4 diantaranya adalah siswa SDN Kota Baru yang ketika itu hendak pulang dan jajan di depan gerbang sekolah. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, kita doakan selalu semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan atas musibah ini. Amin ya robbal alamin. Kita ke Ustaz, ya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Kematian merupakan hal yang pasti bagi manusia, namun kehilangan orang yang disayang atau yang dicintai bukanlah hal yang mudah. Terlebih jika kematian itu terjadi secara tiba-tiba. Lalu bagaimana cara agar kita mengikhlaskannya Ustaz? Ya, saya kira Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita bahkan di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan kalau ada orang yang meninggal dunia kan kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang kita resapi makna itu. Innalillahi itu kan artinya sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita betul-betul meresapi makna itu, ya sudah akhirnya anak kita yang meninggal lebih dahulu memang milik Allah kok bukan milik kita. Kita mau apain juga nggak akan bisa mencegah kematian gitu. Siapapun. Jadi kita harus sadari betul gitu. Bahkan diri kita sendiri ini itu milik Allah, bukan milik kita. Makanya kan tidak boleh kita menjual organ tubuh, tidak boleh bunuh diri. Itu pangkalnya adalah karena diri kita sendiri, nyawa kita itu bukan kita yang pegang, gitu. Allah yang pegang. Nah begitu juga ketika anak kita atau keluarga dekat kita yang meninggal, memang Allah yang berkehendak seperti itu. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, ya sudah kita lepaskan saja. Sedih pasti sedih. Toh Rasulullah SAW juga ketika anak beliau wafat, itu juga menangis kok gitu, sedih. Tapi ya ikhlas, harus menyadari bahwa memang ini kehendak Allah. Yang kedua, ini khusus untuk kematian anak, saya kira buat orang tua yang ditinggal wafat anaknya yang masih kecil, itu perlu mengingat hadis Nabi SAW bahwa anak-anak yang meninggal dunia dalam usia masih kecil itu pasti insya Allah masuk surga karena belum berbuat maksiat, belum berbuat dosa. Nah, bukan cuma itu, nanti mereka anak itu akan berperan juga di akhirat mengajak orang tuanya untuk masuk surga. Ada disebutkan dalam sebuah hadis, nanti anak-anak yang meninggal dunia masih usia kecil, belum balik lah gitu ya, masuk surga, itu diperintahkan oleh malaikat, dipersilakan, ayo kalian masuklah surga. Lalu mereka menjawab, kami nggak mau masuk surga kalau nggak sama bapak dan ibu kami, kalau tidak sama orang tua kami.
Akhirnya Allah bilang, ya sudah masuklah sama orang tua kamu. Itu kan malah enak kalau kita berpikir seperti itu. Anak kita meninggal duluan, artinya kita ini bakal diajak nanti oleh anak kita untuk masuk surga. Kalau jelas-jelas nanti di akhirat kita bakal diajak sama anak kita untuk masuk surga, ngapain kita nangis sampai berlebihan, sampai 2 hari, 3 hari, nggak selesai-selesai nangis. Cukuplah menangis sebentar saja, tanda sedih itu iya, wajar. Semua manusia pasti akan merasakan kesedihan semacam itu. Tapi sampai berhari-hari, saya kira itu tidak ya. Ya itu saya kira cara menjelaskannya. Ingat yang pertama, kita milik Allah, anak kita milik Allah. Yang kedua, bahwa khusus untuk kematian anak, dia justru akan membawa kebaikan untuk orang tuanya nanti di akhirat, mengajak untuk masuk ke surga. Itu nggak main-main tuh, anak yang bisa kasar memberi syafaat lah gitu. Ayo orang tua masuk, karena anak sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cuma satu hadis ya, ada beberapa hadis itu yang menyebutkan anak akan berperan semacam itu, mengajak orang tuanya untuk masuk surga. Artinya nggak mau saya masuk surga sendiri, saya maunya masuk sama orang tua. Dan itu menyebabkan Allah kemudian memasukkan orang tuanya ke dalam surga bersama anak-anaknya. Itu luar biasa kalau sudah kita punya kejadian kematian semacam itu ya. Insya Allah dengan mengingat itu justru kita akan tenang, gitu, tidak akan meraung-raung ya, Ilham. Ya Ustadz, ini mungkin bisa dibilang pemandangan yang kerap kali terjadi ya, meratapi jenazah dengan menangis meraung-raung, sehingga ada pernyataan yang mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dan akan disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Apakah benar Ustadz? Ya itu juga benar, ada hadisnya yang menyebutkan begitu, bahwa ketika kita ditinggal wafat oleh saudara kita, kerabat kita, lalu kita menangisinya sampai meraung-raung, itu kan salah satu tanda kita tidak ikhlas. Nah itu justru mengakibatkan ketidakbaikan bagi si orang yang sudah meninggal. Nah tetapi ulama memberi catatan di sini bahwa disiksanya orang yang sudah meninggal itu lebih disebabkan karena antara lain begini. Umpamanya orang sudah berpesan, orang tua ya, saya nanti kalau saya meninggal, udahlah nggak usah diratapin, yang penting di makam secepat mungkin dan seterusnya, yang penting diurus pemakamannya. Nah tapi orang tua udah pesan begitu, tapi kemudian setelah meninggal anaknya meraung-raung dan seterusnya, nah itu bisa mengakibatkan orang tuanya ikut merasakan siksa nanti, itu yang dilarang gitu ya. Nah itu penjelasan ulama. Tetapi kalau sekedar menangis normal biasa, sekali lagi itu boleh, karena Rasulullah SAW juga ketika anak beliau wafat, beliau nangis gitu ya. Yang tidak boleh itu meraung yang berlebihan, karena meraung-raung atau menangis yang berlebihan itu salah satu tanda kuat bahwa kita tidak menerima kenyataan, bahwa kita tidak menerima takdir Allah. Nah Allah kalau sudah begitu tentu akan marah pada kita. Kok aku diprotes gitu, kok aku sudah putuskan begini, orang meninggal kok kalian tidak terima. Itu besar sekali di hadapan Allah ya, kalau kita tidak menerima apa yang sudah Allah tentukan. Jadi memang ada benarnya hadis yang semacam itu, walaupun maknanya harus kita lihat dari asbab wurud atau penyebab mengapa Rasul mengucapkan hadis yang semacam itu gitu. Saya kira ya, Ilham. Ya, sulit memang, tapi kita harus tetap belajar ikhlas ya. Yang pasti kita mendoakan yang terbaik untuk para korban, semoga diterima di sisinya. Kita beralih